Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Maulida, NIM 1930 1050 3004. Pada kali ini saya akan menjelaskan multi-layer perceptron dengan back progression. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron merupakan salah satu metode dari neural network yang sangat cocok untuk menyelesaikan masalah yang tidak linear dan non-deterministik. Multi-layer perceptron telah diterapkan dengan sukses untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit dan beragam dengan melatihnya menggunakan algoritma propagasi balik dari kesalahan atau error backpropagation. Sebuah multi-layer perceptron terdiri dari setidaknya 3 lapisan node, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Kecuali node input, setiap node adalah neuron yang menggunakan fungsi aktivasi non-linear. Multi-layer perceptron menggunakan teknik pembelajaran terawasi yang disebut backpropagation untuk pelatihan. Beberapa lapisan dan aktivasi nonlinear membedakan multi-layer perceptron dari perceptron linear. Dapat membedakan data tidak dapat dipisahkan secara linear. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi aktivasi. Jika perceptron multilayer memiliki fungsi aktivasi linear di semua neuron, yaitu fungsi linear yang memetakan input berbobot ke output setiap neuron, maka aljabar linear menunjukkan bahwa sejumlah lapisan dapat direduksi menjadi input dua lapisan. Dalam multilayer perceptron, beberapa neuron menggunakan fungsi aktivasi non-linear yang dikembangkan untuk memodelkan frekuensi potensial aksi atau penembakan neuron biologis. Dua fungsi aktivasi yang umum secara historis keduanya sigmoid dan dijelaskan oleh jika YVI sama dengan tan HVI dan YVI sama dengan dalam kurung 1 ditambah E minus VI kurung minus 1. Dalam perkembangan deep learning akhir-akhir ini, receiver linear unit atau RLU lebih sering digunakan sebagai salah satu cara yang mungkin untuk mengatasi masalah numerik yang berkaitan dengan sigmoid. Berikut ini adalah penjelasan dari rumus yang di atas. Yang pertama adalah tangen hiperbolik yang berkisar dari minus 1 hingga 1. Sedangkan yang lain adalah fungsi logistik yang bentuknya serupa tetapi berkisar antara 0 hingga 1. Berikut YI adalah keluaran dari I simpul ke neuron dan VI adalah jumlah tertimbang dari koneksi input. Fungsi aktivasi alternatif telah diusulkan, termasuk fungsi penyerahan dan surplus. Fungsi aktivasi yang lebih khusus mencakup fungsi basis radial atau digunakan dalam jaringan basis radial. Kelas lain dari model jaringan saraf terawasi. Berikut ini saya akan menjelaskan algoritma perceptron dan backpropagation beserta contoh aplikasi jaringan saraf tiruan. Perceptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasi suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisalan secara linear. Algoritma yang digunakan oleh aturan perceptron ini akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Fungsi aktivasi dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah positif dan negatif. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, antara daerah positif dan daerah negatif mereka saling berjauhan dan tidak menyatu. Garis pemisah antara daerah positif dan daerah nol memiliki pertidaksamaan, yaitu W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 plus B, yaitu lebih besar. Sedangkan garis pemisah antara daerah negatif dengan daerah nol memiliki pertidaksamaan, yaitu W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah B kurang dari minus. Misalkan kita menggunakan pasangan vektor input S dan vektor output T sebagai pasangan vektor yang akan dilatih, maka algoritmanya
Berikut ini adalah algoritma perseptron yang akan kita gunakan. Yang pertama, inisialisasi semua bobot dan bias. Untuk sederhananya, set semua bobot dan bobot bias sama dengan 0. Jadi kita set dulu sama dengan 0, kemudian set learning rate-nya yaitu sama dengan 1,0 kurang dari 1. Selama kondisi berhenti bernilai false, lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu untuk setiap pasangan pembelajaran S sampai T, kerjakan A. Set input dengan nilai sama dengan vektor input yaitu X1 sama dengan S1. Kemudian hitunglah respon untuk unit outputnya. Dapat kita lihat untuk hasil dari Y in sama dengan diperoleh dari bobot ditambah jumlah XI dan WI. Kemudian untuk Y, jika bernilai 1 jika Y in lebih besar dari 0, dan jika Y bernilai 0 jika 0 kurang dari sama dengan Y in kurang dari sama dengan 0. Jika Y nya bernilai minus 1, maka Y in nya kurang dari 0. Selanjutnya adalah perbaiki bobot dan bias jika terjadi error. Jika Y dan T, maka WI baru sama dengan WI lama ditambah T dikali XI. Kemudian untuk nilai B baru sama dengan B lama ditambah T. Jika tidak, maka WI baru sama dengan WI lama, B baru sama dengan B lama. Kemudian tes kondisi berhenti. Jika tidak terjadi perubahan bobot pada I, maka kondisi berhenti true. Namun jika masih terjadi perubahan, maka kondisi berhenti false. Selanjutnya adalah backpropagation. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya dalam mundur atau backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju forward propagation harus dikerjakan terlebih dahulu. Dengan saat pembuatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dapat didiferensiasikan seperti sigmoid. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini merupakan arsitektur jaringan backpropagation. Yaitu yang pertama, lapisan input. Kemudian dari lapisan input ini akan menuju ke lapisan tersembunyi, yaitu Z1, Z2. Kemudian dari lapisan tersembunyi ini akan langsung ke lapisan output, yaitu Y1, Y2, Y3. Dari variabel menghasilkan bias, kemudian menghasilkan nilai bobot. Berikut ini adalah algoritma backpropagation. Yang pertama yaitu kita inisialisasikan bobot, yaitu ambil bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil. Kerjakan langkah-langkah berikut ini selama kondisi berhenti bernilai false. Jika bernilainya false, yaitu kita lakukan untuk setiap pasangan elemen yang akan dilakukan pembelajaran. Kerjakan forward berikut ini. Yang pertama, 1. Tiap-tiap unit input XI, I-nya harus sama dengan I-nya bernilai 1, 1,2,3 sampai nilai ke N. Menerima sinyal XI dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya, yaitu lapisan tersembunyi. Kemudian tiap-tiap unit tersembunyi ZZ menunjukkan sinyal-sinyal input berbobot, yaitu nilai Z in Z sama dengan B1Z ditambah jumlah dari VI dikali XI dikali VU. Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya. JZ sama dengan FZ in Z dalam kurung Z in Z, dan dikirim sinyal tersebut ke semua unit lapisan atasnya atau lapisan output. Kemudian tiap-tiap unit outputnya YK, nilai K dimulai dari 1, 2 sampai nilai KM diperoleh dengan menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot.
yaitu untuk nilai Y-in sama dengan B2K ditambah jumlah dari ZIWZK. Kemudian tiap-tiap unit outputnya YK menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pembelajaran. Kemudian hitung formasi errornya, yaitu K sama dengan TK dikurang YK F aksen Y in K. Kemudian hitung koreksi bobot atau yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WZK. Dapat kita lihat rumusnya di bawah ini. Selanjutnya untuk tiap-tiap unit tersembunyi Z, Z nilai Z-nya itu dari 1,2, 3, 4 sampai nilai ke P. Menjumlahkan delta inputnya dari unit-unit yang berada pada lapisan atasnya, yaitu untuk delta in sama dengan jumlah dari perkalian antara delta K dan WKI. Kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi errornya, yaitu delta Z sama dengan delta in F aksen dalam kurung Z in J. Kemudian hitunglah koreksi bobot delta VIJ sama dengan alpha delta ZXI dan koreksi biasnya, yaitu delta BIJ sama dengan alpha O aksen 2. Kemudian F PIJ nya baru sama dengan PIJ lama ditambah delta VIJ. B1 baru sama dengan B1Z ditambah delta B1Z. Kemudian kita tes kondisi berhentinya, cek mesh dan approach-nya. Kemudian dapat kita lihat turunan fungsi aktivasi untuk sigmoid, tensing, dan prelin. Kita dapat menggunakan rumus-rumus ini untuk mentes kondisi berhentinya, cek mesh dan approach-nya. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Thank you.